Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mahasiswa kelas karyawan yang saya hormati semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pada hari ini kita akan pelajari tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai sejak zaman Yunani kuno, kemudian berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Penyebaran itu menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan ini pada umumnya menjadi acuan dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Seperti kita ketahui bahwa Yunani merupakan pusat peradaban modern pada saat itu ya, sehingga negara-negara itu mengacu pada Yunani. Kemudian pada selang waktu berikutnya yaitu berkembang pesat di Eropa dan Amerika, sehingga Eropa dan Amerika ini sampai sekarang menjadi pusat acuan dalam negara berkembang atau perkembangan, terutama dalam bidang pendidikan. Aliran-aliran klasik, ada beberapa aliran-aliran klasik yaitu empirisme, nativisme, kemudian naturalisme dan konvergensi. Aliran empirisme ini aliran mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Artinya faktor genetis itu tidak penting. Pokoknya anak itu terbentuk karena lingkungannya. Anak itu dapat melakukan sebuah perubahan pada dirinya yaitu karena lingkungannya. Lingkungannya baik, pasti anak itu akan menjadi baik. Lingkungannya buruk, pasti anak itu menjadi buruk. Walaupun secara genetis ada riwayat atau secara keturunan ada riwayat dia itu baik ataupun dia itu buruk. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak-anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Jadi aliran empirisme ini pengalaman-pengalaman itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi anak itu mendapatkan sebuah pengalaman dan itu merupakan proses sebuah pendidikan ya yang diterapkan pada aliran empirisme. Aliran empiris dipandang berat sebelah ya, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Artinya anak itu pada dasarnya pintar atau anak itu bodoh. Pokoknya ketika lingkungannya itu bisa membawa kepada perubahan si anak itu, maka itu menjadi acuan atau patokan atau tujuan dari aliran empirisme ini. Kemudian aliran nativisme. Aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Nah, berbeda dari aliran empirisme, aliran nativisme ini pembawaan si anak itu dapat menentukan perkembangan si anak ke depan. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Artinya lingkungan bagaimanapun, kalau misalkan anak itu dasarnya atau dari lahirnya itu memiliki kekurangan, maka tidak akan maksimal dalam perkembangannya. Kemudian hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pada aliran ini, sebaik apapun lingkungan pendidikan tersebut, menekankan metode, fasilitas dan sebagainya, tapi pada dasarnya anak itu tidak bisa menerima
perkembangan, maka itu sulit. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak itu pembawaannya baik, maka dia akan menjadi baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak diubah oleh kekuatan dari luar. Artinya kalau bawaannya itu baik, ya, latar belakangnya itu baik, maka si anak itu akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika anak itu bawaannya buruk, maka sampai kapanpun dia akan menjadi buruk, ya, walaupun lingkungannya itu baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran naturalis, ya. Aliran naturalis Lesu berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu baik, akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Ini berkaitan dengan konsep kelahiran dalam Islam, yaitu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak dilahiran itu suci, ya, fitrotun. Maka yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, kemudian Yahudi, itu karena lingkungannya, orang-orang tuanya. Lesu juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan yang baik anak itu. Ini pendidikan yang mendasar sekali, ya, artinya natural sekali, ya. Ketika seorang dewasa itu mengajarkan kepada anak-anak yang baru belajar, itu bisa berpotensi, ya, orang dewasa itu mengajarkan tidak baik, kemudian mengajarkan kebohongan. Adapun bisa mengajarkan kebaikan, kebenaran, ya. Tapi artinya orang dewasa itu bisa merusak dari pembawaan asalnya dia, gitu, ya. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Artinya dia besar karena karena alamnya. Misal anak itu dilepaskan, ya, di alam lepas atau di hutan misalkan, atau langsung terjun ke lapangan dalam organisasi, dalam pekerjaan dan sebagainya, sehingga anak itu dibentuk karena alamnya. Ini menyebabkan bahwa aliran ini pendidikan itu tidak diperlukan. Artinya pendidikan yang formal itu tidak diperlukan karena dia bisa membentuk dirinya sendiri. Kemudian aliran konvergensi, perintis aliran ini adalah Wilhelm Stein, ya, seorang ahli pendidikan berasal dari Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Kalau dalam Islam itu adanya ketentuan, ya, kodok baik dan buruknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anak itu baik karena sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, ya, itu anak itu nanti lahir di dunia itu akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, anak itu akan ketika dilahirkan itu akan menjadi jahat. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Artinya lingkungannya baik, pembawaannya baik, dia itu akan menjadi baik. Walaupun pembawaannya baik, kemudian lingkungan tidak baik, itu bisa berpotensi tidak baik. Begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Ini penting sekali bagi seorang pendidik untuk mengetahui minat dan bakat yang dasar dari peserta didik itu, supaya diarahkan dengan baik, sehingga bakat itu akan muncul dan bisa berkembang dengan baik. Sebaliknya, lingkungannya tidak baik, ini tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Mungkin itu saja aliran-aliran dalam pendidikan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa kita seorang pendidik atau calon pendidik atau sudah menjadi seorang pendidik, itu kita harus mengerti, ya, beberapa aliran dalam pendidikan, sehingga
kita bisa menerapkan konsep pendidikan untuk peserta didik kita, agar peserta didik kita itu dapat mampu menjalankan proses pendidikan, mengalami proses pendidikan, dan sehingga minat dan bakat dari anak peserta didik kita itu bisa kita salurkan, ya, bisa kita fasilitasi. Mungkin saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Allahumma fiqil al-muqtarik, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.